Halo teman-teman, pernah nggak ketika kamu lagi rebahan santai, tiba-tiba jantung kamu tuh deg-degan kenceng banget, padahal kamu tuh nggak lagi lari, atau kamu nggak habis lari, atau nggak lagi ngapa-ngapain, atau tanganmu tuh dingin, dan kemudian juga sedikit gemetar, padahal cuaca lagi panas, atau bahkan mungkin perut kamu tuh tiba-tiba mual, kepala pusing, sampai kemudian kamu mikir, ini kenapa ya? Jangan-jangan aku ada sakit parah. Atau ketika kamu lagi rapat, tiba-tiba kepala kamu tuh ngeblank, susah untuk berpikir jernih, padahal biasanya kamu tuh gesit banget. Terus kamu buru-buru buka Google nih, ketik gejala jantung berdebar. Dan semakin banyak kamu baca, semakin parno sendiri. Teman-teman, kalau kamu pernah ngerasain salah satu dari itu, kamu nggak sendirian loh. Dan kemungkinan besar itu bukan tanda kamu sakit parah. Itu bisa jadi adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih umum daripada yang kamu pikirkan, yaitu anxiety atau kecemasan. Halo semuanya, di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk biar semakin benar-benar paham dari akarnya, kenapa tubuh kita itu bisa memunculkan segitu banyak gejala-gejala aneh waktu kita sedang cemas. Bukan cuma daftar gejalanya doang, tapi juga logika di baliknya. Biar kamu nggak cuma hafal, tapi juga ngerti. Aku juga bakal kasih beberapa analogi sehari-hari, biar semuanya jauh lebih gampang untuk nempel di kepalamu, dan pastinya itu akan lebih enak kalau pakai analogi kan? Dan kita bakal bahas dari mana asal semua gejala itu muncul. Kenapa ada yang cuma numpang lewat, dan ada juga kenapa ada yang betah berlama-lama dalam dirimu, kenapa gejala ini bisa beda banget dengan teman-teman kamu, atau bisa sama banget dengan teman-teman kamu. Dan kita akan bahas gejala fisiknya, gejala psikologis, emosional, yang sering dialami. Oh ya, hal yang penting juga bahwa video ini adalah video edukasi, jadi kamu tidak boleh berself-diagnose. Kalau kamu merasa ini perlu, kalau kamu merasa ini banget, kamu perlu untuk bisa ke terapis, entah itu ke psikolog, ke psikiater, ataupun ke hipnoterapis. Semua gejala anxiety yang bakal kita bahas hari ini, sumbernya cuma satu sebenarnya, sesuatu yang namanya respons stres, atau yang lebih dikenal dengan istilah fight, atau freeze, lawan, lari, atau membeku. Ya, fight, flight, freeze, lawan, lari, atau membeku. Jadi, coba bayangin gini deh, tubuh kamu tuh punya semacam sistem alarm keamanan, ya, yang sudah default dari sono. Jadi, ini kayak alarm mobil atau alarm kebakaran. Fungsinya cuma satu, mendeteksi bahaya, kemudian langsung membunyikan semua sirene dan bikin kamu siap untuk bertindak. Sistem ini udah ada di tubuh manusia dari zaman nenek moyang kita, masih tinggal di gua. Nah, waktu alarm ini berbunyi, otak kamu langsung ngirim sinyal ke seluruh tubuh buat nyemprotin, buat ngeluarin hormon stres, semacam adrenalin, kortisol. Nah, anggap aja nih, biar gampang, anggap ini kayak ngegas motor secara tiba-tiba, ya. Bahan bakarnya itu langsung diguyur penuh biar mesinnya bisa ngebut kapan aja dibutuhkan. Nah, efeknya di badan kamu adalah jantungmu berdetak dengan kencang, lebih cepat, kemudian kamu akan merasa nafasnya jadi lebih cepat atau lebih pendek, otot-otot menegang biar kamu siap untuk bergerak. Masalahnya, sistem alarm ini nggak bisa bedain antara bahaya beneran, ya, kayak ada macam mau menerkam, sama mana yang cuma bahaya versi zaman sekarang, kayak notifikasi email dari atasan, atau chat yang belum kamu balas dari 3 hari yang lalu, atau kamu mikirin tagihan akhir bulan. Nah, buat otak kamu, semuanya dibaca sebagai darurat dan alarm pun berbunyi.
dengan cara yang sama persis kayak waktu kamu ketemu macan. Itulah kenapa hal-hal yang sebenarnya nggak mengancam nyawa dirimu bisa bikin badan kamu bereaksi seolah kamu lagi dikejar predator. Coba deh teman-teman, bayangin skenario ini. Jam 11 malam, kamu udah rebahan, mau tidur, tiba-tiba HP-mu bergetar, ada chat masuk dari atasanmu, nanyain progres kerjaan dan deadline-nya besok pagi. Padahal cuma teks doang, nggak ada ancaman fisik sama sekali, tapi jantung kamu itu bisa langsung berdebar dengan kencang. Perut mendadak mules atau mual dan otak kamu langsung mikir macam-macam. Nah, itulah alarm. Alarm yang kita bahas tadi. Alarm yang salah baca situasi. Dikirain kamu lagi diserang, padahal kamu cuma lagi diserang. Deadline, ya. Jelas ya? Teman-teman juga perlu pahami, ada namanya cemas normal, ada juga namanya gangguan cemas, teman-teman. Yang pertama, cemas normal itu adalah muncul ketika alarm kamu lagi aktif. Jadi kamu bayangin alarm kebakaran gedung di kantor. Ada asap sedikit dari toaster di pantry, alarm bunyi kencang. Ya, selama beberapa menit. Semua orang panik. Dia setelah itu asapnya hilang. Alarm mati dan semua orang kemudian balik tenang lagi. Nah, itu ya cemas normal teman-teman, kayak gitu. Muncul mendadak, kemudian ya nggak nyaman, cemas, tapi kemudian setelah situasinya selesai ya santai lagi gitu lah. Jadi ini juga contoh misalnya ketika jantung berdebar, ketika presentasi, kemudian setelah presentasi selesai, udah jantung kamu udah selesai, udah tenang lagi, udah nyaman lagi. Yang kedua yang sering menjadi masalah dari orang adalah gangguan cemas ini teman-teman. Ini terjadi ketika alarm tubuh kamu nggak pernah benar-benar mati. Jadi bukan cuma bunyi, jadi bukan cuma bunyi sekali kemudian terus diam, tapi nyala terus-terusan. Hari demi hari, minggu demi minggu. Jadi tubuhmu itu jadinya kestimulasi dengan hormon stres yang terus-menerus. Jadi kamu bisa bayangin kayak gini teman-teman. Alarm mobil yang sesuai bermasalah. Jadi dia bunyi terus-terusan beberapa menit, meskipun tidak ada yang nolong, nggak ada yang nyuri. Nah, kamu di mobil gimana? Capek kan? Capek sendiri ini mau alarm mau bunyi terus gimana sih? Nah, itu yang terjadi teman-teman. Itu yang terjadi pada diri kamu kalau kamu cemas terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Hormon stres yang harusnya keluar hanya sekali-sekali ketika ada bahaya nyata, jadi keluar terus tiap hari, bahkan pas kamu lagi tidak mikir apa-apa. Nah, efeknya numpuk kan, kamu jadi gampang capek, bener kan? Kamu gampang capek meski kamu udah tidur. Kemudian kamu jadi gampang pegel-pegel otot-otot kamu. Kemudian susah tidur, nyenyak, dan lain-lain. Jadi secara gampang kamu bisa bayangin, kamu lagi ngerjain skripsi nih teman-teman. Atau kamu baru mulai kerja di tempat baru, ya. Mulai kerja tempat baru dengan tuntutan yang sangat tinggi. Dan ini terus berlangsung selama berbulan-bulan. Tiap hari tuh otakmu mikir, "Aduh aduh belum kelar belum kelar," gitu kan. "Aduh takut nih aku depan atasan, aduh bagaimana ini?" Nah, alarm tubuh kamu jadi kayak nggak pernah dapat izin buat istirahat. Situasi yang kayak begini inilah yang biasanya berujung pada gangguan kecemasan. Jadi bukan sehari 2 hari, tapi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kemudian kamu juga mungkin tanya, "Terus kenapa juga cemas? Kok kejadian beda sama aku ya?" Bisa juga sih seperti demikian kan? Jawabannya simpel teman-teman. Karena apa? Karena tubuh setiap orang itu unik. Unik secara kimiawi. Sama kayak toleransimu terhadap kopi. Ada orang minum satu cangkir, ya, satu cangkir kopi jam 3 sore, udah bikin dia melek sampai jam 2 pagi misalnya. Ya. Kemudian ada juga orang yang minum 3 cangkir kopi, masih bisa tidurnya ya tetap jam 10. Jadi beda tubuh, beda respon, meskipun pemicunya sama. Jadi meskipun sama-sama anxiety, tapi ada latar belakang yang berbeda. Ada orang yang cuma ngerasain bisa cuma jantung agak berdebar, kalau lagi punya pikiran,
atau ketika lagi mikir apa, ada juga yang kemudian gejalanya banyak gitu. Tapi bukan berarti bahwa sebenarnya dia itu lemah, bukan. Ini soal bagaimana tubuh kamu memproses aja. Contohnya gini teman-teman, misalnya kamu sama sahabat kamu ya, itu sama-sama punya pekerjaan yang numpuk. Kamu mungkin rasanya di perut ya, jadi gampang mual dan nggak nafsu makan. Sahabat kamu dengan pemicu yang persis sama, mungkin rasanya di kepala, jadi sering pusing dan juga susah fokus. Jadi sama-sama semuanya terasa sensasi, cuma lokasi reaksinya beda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering dicari orang-orang, ya, bagian gejala-gejala anxiety. Gejala anxiety itu apa aja sih? Kita bagi topiknya menjadi 3 kelompok besar, biar lebih gampang diingat. Yang pertama adalah gejala fisik. Ini yang paling sering bikin orang panik dan mikir, aku ini sakit apa ya? Padahal sumbernya anxiety. Contohnya, jantung berdebar, atau nafas jadi pendek-pendek, atau sesak nafas, atau pusing, atau kepala ringan banget, kayak mau pingsan, mual, bahkan juga sampai gangguan pencernaan, otot tegang, terutama di leher, di bahu, di rahang, di tangan, ataupun mendekati dingin, gemetar, badan gampang capek, meskipun nggak ngapa-ngapain, kemudian susah tidur nyenyak, meskipun badan udah capek. Ini semua masuk akal kalau kamu ingat lagi analogi ngegas motor, ya kan? Analogi ngegas motor tadi. Energi tubuh kamu dialihkan habis-habisan buat siap untuk lawan, lari, atau untuk fight or flight, lawan atau lari. Jadi ya wajar, banyak jenis sensasi fisik ini muncul. Nah, kelompok kedua adalah gejala psikologis. Ini yang berhubungan sama cara pikir kamu. Contohnya susah fokus atau konsentrasi gampang lupa. Atau konsentrasi itu gampang terganggu, gampang lupa pada hal-hal kecil. Ngerasa kayaknya otak kamu diselimuti oleh kabut atau namanya brain fog. Overthinking atau kemudian mikir hal-hal yang sama secara berulang sampai muncul rasa takut yang berlebihan. Misalnya, kamu jadi takut kehilangan kontrol, takut pingsan di depan umum, atau bahkan takut sesuatu yang buruk akan terjadi tanpa alasan yang jelas. Ini terjadi karena otak kamu waktu lagi mode siaga darurat itu mengalihkan sumber daya dari bagian yang buat mikir jernih dan strategis ke bagian yang cuma fokus pada bertahan hidup sekarang juga. Oke, makanya dirimu tuh jadi susah mikir panjang atau fokus ke kerjaan pas lagi cemas. Ini juga yang bikin kamu kadang-kadang keterusan scroll media sosial buat kabur sebentar dari pikiran sendiri. Padahal habis itu kepala kamu juga makin berisik. Kelompok ketiga adalah gejala emosional. Ini yang berhubungan sama perasaan kamu. Contohnya gampang marah, gampang tersinggung, padahal biasanya kamu santai aja, gampang nangis, atau perasaan campur aduk tanpa sebab jelas. Rasa gelisah terus-menerus, ya kan? Gak ada yang nggak beres, ya padahal semuanya baik-baik saja. Sampai muncul perasaan cemas yang berlebihan, yang susah dijelasin ke orang lain. Buat kamu yang usia 20 atau awal 30-an, ini juga sering muncul dalam bentuk cemas soal masa depan, cemas soal karier, cemas mode merasa ketinggalan dibandingkan circle pertemanan yang kelihatannya udah pada mapan di media sosial. Padahal itu kan cuma highlight reel doang, bukan gambaran utuh. Orang ini semuanya sebenarnya, bukan gambaran hidup orang itu. Ini semuanya sebenarnya efek samping dari hormon stres yang beredar di tubuh kamu, dan ini mempengaruhi bukan cuma badan, tapi juga suasana hati kamu. Yang penting banget buat kamu ingat adalah nggak semua orang bakal ngerasain semua gejala ini. Ada yang cuma kena beberapa gejala ringan dari satu kategori gajah, ada yang kena banyak gejala dari ketiga kategori sekaligus. Dan itu semuanya sekali lagi normal. Dalam artian itu memang cara tubuh manusia merespons stres aja, cuma intensitasnya aja yang berbeda. Oke, teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kamu ya, teman-teman, bahwa kamu sebenarnya aman-aman saja, baik-baik saja. Demikian, kita akan lanjut ke video berikutnya. Bye-bye.